Oke, kembali lagi belajar lagi. Jadi dioda kita bahas hari ini. Ini dioda, lambangnya gitu ya. Dioda ini komponen yang mengalirkan arus satu arah. Harusnya arahnya kemana? Sesuai panahnya. Karena arus mengalir dari positif ke negatif, maka karena arahnya ke sana, maka di sini harus lebih positif dibandingkan kutub yang ini. Harus lebih positif dibanding yang ini. Bukan berarti di sini harus minus ya. Contoh, apakah di sini harus selalu ground? Tidak. Andai kata di sini 3, di sini 2, maka ini sudah mengalir sebesar 1 volt selisihnya. Oke. Di sini 3, di sini min 3 itu juga mengalir. Di sini 3, di sini 1 sama juga mengalir. Yang penting kaki ini yang plus di sini disebut dengan anoda, kalau tak salah namanya, saya tak lupa. Di sini katoda. Anoda harus lebih positif dari katoda. Prinsipnya begitu. Itu prinsipnya. Anoda, katoda. Terus bisa nggak ketika saya kasih di sini lebih positif, di sini yang negatifnya, yang kurang positifnya? Sebutlah di sini saya kasih 5 volt, di sini saya kasih 3 volt. Akan terjadi aliran tidak dari sini ke sini? Tidak terjadi. Jadi kita bisa ibaratkan lambang ini ibarat kata dan box. Atau kita bisa ibaratkan juga dioda adalah katup satu arah. Dia bukan ke satu arah, tapi arah sebaliknya dia tertutup. Dioda yang ideal benar-benar hanya mengalirkan arus satu arah. Tapi sayangnya nanti pada prakteknya kita akan temui ternyata dioda itu bocor, kecil. Disebutlah 0,001 ampere gitu. Betul gitu. Contoh aplikasi sebuah dioda. Ini sering digunakan di laptop untuk memisahkan level tegangan. Contoh kemarin kita ketemu di sirkuit di aki-oke-nya. Ini ketemu dengan di sini ketemu dengan lima volt. Di sini ketemu dengan 3 volt. Contoh seperti ini kemarin. Di sini kita gunakan dioda, ya. Ini aja oke, active low. Mungkin nggak 5 volt tembus ke sini, karena tapi 5 volt tembus nggak ke sini? Tembus. Oke. 3 volt tembus nggak ke sini? Tembus juga. Tapi karena tegangan 5 volt lebih besar, maka di sini terbaca 5 volt. Andai kata 5 volt ini saya hilangkan, maka di sini nilainya 3. Kenapa 5 volt nggak tembus ke sini? Karena ada dioda blocking atau arah. Posisinya kayak gini disebut reverse bias. Kalau arah maju di sini plus, di sini min, sesuai dengan arah panah diodanya disebut forward bias. Nah, ketika ACOV 0, maka titik ini menjadi lebih negatif kan? Akibatnya apa?
terjadi aliran arus dari keduanya ini. Berhubung dia pull up pakai resistor nilainya 100 kilo, di sini 100 kilo, maka dayanya tidak cukup untuk menjaga tegangannya di sini untuk ada, ya kan? Karena dayanya tidak cukup untuk menjaga nilai tegangan di sini, jadilah dia berubah jadi 0 setelah R-nya. Seperti yang kita pelajari soal resistor sebelum. Karena lewat R dengan nilai hambatan yang besar, arusnya jadi kecil. Karena arusnya kecil, dayanya lemah. Kalau dibuang ke ground ya langsung jadi nilainya 0. Sehingga sinyal di sini pun berubah jadi 0. Ini di sirkuit L635. Satu lagi contoh sirkuitnya seperti ini. Saya gunakan untuk membuat sebuah sirkuit power grid. Ini ada 3 volt. Saya pull up. Ini sinyalnya sebutlah power oke. Kemudian di sini saya hubungkan dengan dioda. Ini sebutlah namanya 1,5 P good, nama sinyalnya, laporan power good. Terus di sini ada 1,05 P good. Terus di sini ada sinyal, sebutlah namanya A C O K. Oke. Di sini sinyalnya namanya 0,75 P oke. Terus di sini tegangan berapa lagi di minggu? Setengah apa? 1,05 1,2 POK ikut sama aja, hanya perbedaan nama. Ini tegangan sinyal, laporan power oke. Nilainya masing-masing sinyal ini adalah 3 volt. Oke. Perhatikan yang terjadi di sini. Ini kan laporan dari sistem power bahwa tegangan sudah aktif, ya kan? Udah kata 1,5 volt power good, berarti kalau muncul laporan itu, berarti si IC pembangkit tegangan untuk charging sudah mengeluarkan tegangan 1,5 volt. Makanya muncul ini. Andai kata salah satu saja dari sini tidak bekerja, apa yang terjadi di sis power oke di sini? Ini nilainya 3 volt di sini, pull up 100 kilo. Oke. Andai kata salah satu di sini sebutlah yang ini tidak aktif, artinya nilainya di sini 0 volt. 0 volt berarti bisa dibilang juga dia grounded. Oke. Dihubungkan ke ground oleh IC-nya tadi. Maka berapa nilai di sini? Di sini ada 3 volt. Oke. Ini semua terhubung. Volt terhubung semua. Berarti di sini ada berapa nilainya? 3 volt. Di sini 3. Masalahnya di sini 0. Yang terjadi apa? Coba perhatikan. Saya punya 3 volt di sini, 1 dioda, 2 dioda. Ini saya groundkan.
Ini 3 voltnya saya ambil dari resistor 100 kilo 3 volt. Maka berapa tergantung di sini? 0 ya. Tegangan di sini 0 juga. Di sini tetap 3. Oke, karena ini pull up-nya kan. Di sini dayanya besar, di sini dayanya dalam masalah resistor. Jadi kalau saya ground kan di sini jadi 0. Tapi kalau saya nggak ground kan di sini 3 volt, di sini juga 3 volt. Paham ya? Kalau gitu hal yang sama terjadi di sirkuit ini. Ketika ini tidak bekerja, maka ini mengalir ke ground. Sebutlah gitu ya. Maka di sini 0, sehingga di sini juga jadi 0. Di sini jadi 0. Ini jadi 0. Akhirnya ini 0. Berarti sis power oke tidak ada. Ini aplikasi dioda, karena dia hanya mengalir satu arah. Kalau andai kata saya nggak pakai dioda, saya sambung langsung, ya, yang ini 0, ini saya sambung langsung ya. Yang ini 0, yang ini 3. Maka di sini tetap 3, meskipun yang satu 0. Kenapa ya? Ini arus dari sini ngalir ke sana kan? 4 ngalir, 1 hilang, ya masih kuat tetap yang 4. Tapi karena pakai dioda, jadi tidak ada harus mengalir ke arah sebaliknya. Itu salah satu fungsi dioda untuk memisahkan blok tegangan. Nah, ini bisa digunakan. Aplikasinya sih tergantung pemikiran kita, kreatif fungsi pendesain mau dipakai seperti apa. Bisa dipahami seperti ini ya. Nanti kita akan temui di Quanta. Di Quanta, di beberapa mainboard Invertech juga. Oke. Ini dioda biasa. Nah, dioda yang seperti ini ya, dia punya karakteristik. Dia untuk hidup butuh 0,7 volt plus breakdown. Jadi kalau di sini saya kasih 3 volt, maka keluarnya dikurangi 0,7 volt, hanya 2,3 volt. Karena 0,7-nya dipakai untuk menghidupkan dia sendiri. Ya. Tapi seringkali ini nilai ini bisa kita abaikan. Asalkan kita selalu ingat untuk menghidupkan dioda minimal butuh 0,7 volt. Pada dioda silikon, untuk dioda germanium dia butuh 0,2 volt. Tapi yang umum dipakai adalah dioda silikon. Paling murah kok. Contoh di adaptor itu ya. Ini AD plus. Di depan kan biasanya ada dioda besar 1 inian. Sering ya kita temui gitu ya. Di sini sudah 12,5, turun di sini sudah hanya tinggal 18,3 volt. Oke. 18,19 kurang 0,7 berapa? 12,8 volt. Ngedrop karena ada dioda, bukan karena tegangannya ngedrop, tapi memang begitulah cara alaminya dioda bekerja. Normalnya harus dari sini maju ke sini, dari sini nggak bisa ke sini ya. Tapi ada jenis dioda lain yang disebut dengan dioda Zener. Dioda Zener. Lambangnya begini. Lambang yang begini sama yang lambang begini beda ya. Kan kemarin kita lihat ada yang begini. Kalau yang begini disebut dioda Schottky. Itu dioda yang kecepatan tinggi, dia dari on ke off bisa cepat. On itu waktu mengantarkan arus, off waktu tidak mengantarkan arus. Nah kalau dioda yang biasa dia butuh waktu dari posisi on ke off itu butuh waktu sekian milisecond gitu, sekian mikrosecond maksudnya. Sedangkan kalau Schottky dia bisa cepat sekali. Aplikasinya untuk frekuensi tinggi. Nah sekarang kita bahas adalah dioda Zener.
lambangnya biasa. Normalnya arah dioda zener tuh gini, di sini plus, di sini min ya. Dioda normalnya kan gini, ngalirkan ke sana loh. Ya, boleh ke sini? Kalau zener boleh. Tapi hanya pada nilai tegangan tertentu dia baru mengalir. Contoh ini zener 5 volt. Oke. Saya punya 10 volt di sini output. Karena ini zener 5 volt, maka setiap kelebihan dari 5 volt akan dibuang kemari. Kelebihannya akan dilanjutkan ke ground. Dan bisa ini ground. Oke. Maka 5 voltnya akan sampai sini, sedangkan 5 volt sisanya dibuang ke ground. Nilai di sini jadi 5 volt. Saya gunakan sebagai pengulang tegangan. Ini zener. Jadi bisa tembus, tapi tembusnya hanya senilai 5 volt. Andai kata di sini saya kasih 20 volt, berapa nilai di sini? Salah, tetap 5. Iya, karena dia menjaga dari sini ke sini, ujungnya nilainya 5. Sisanya kemana? Sisanya 15 voltnya lari ke ground. Dibuang. Oke, paham ya? Berarti kalau berapapun dikasih tegangan tetap 5 volt. Di sini tetap 5 volt. Makanya dioda zener sering digunakan. Menolak sebanyak 5 volt jadi. Berarti kelebihan dari 5 volt baru dia alirkan. Iya, betul. Berarti dia menjaga tegangannya di atas itu 5 volt. Ini sering kita temui di laptop. Sirkuit seperti ini. Coba perhatikan di mainboard kuanta itu biasanya di depan ada di sini 19 volt masuk, ya kan? Terus di sini biasanya masuk, terus di sini ada dioda zener. Nilainya 25 volt. Oke. Ada yang 25, ada yang 23 volt gitu. Sebutlah kita di sini 23 volt, zener 23 volt. Di sini baru masuk ke MOSFET. Oke. Di sini baru jadi ini back. Di sini DC back out. Ini dikendalikan sama IC charger. Circuit power selector. Oke. Di sini ada zener 23 volt. Ini adaptor kan 19 volt harusnya. Tapi kan ada kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan. Sebutlah rumah Anda tiba-tiba didatengin petir gitu. Jedor gitu kan. Akibatnya apa? Hampir semua perangkat listrik di rumah tegangannya naik dengan tiba-tiba. Atau trafo di mana meledak gitu. Itu ada lonjakan listrik bisa ratusan volt. Nah, 19 volt ini kemudian tiba-tiba naik. Atau PLN di daerah mana gitu kan sering ada yang naik turun ya. Ketika PLN naik turun itu maka di sini juga naik turun sebenarnya di outputnya. Suatu waktu dia bisa naik saja ke 25 volt. Nah, tugas zener ini adalah membatasi supaya jangan sampai nilai di sini jadi terlalu tinggi yang mengakibatkan sirkuit di dalamnya rusak. Kalau kayak gini berarti kalau di sini 25 volt, di sini berapa? 23 volt. Berarti ini semodel kartu itu yang di kalau tekanannya berlebih, ya, kalau dia buka. tekanannya lebih dari 23 dia tembus. Iya, jadi dia stabilkan. Sama kayak ngatur tekanan kalau kita ngatur pompa ban itu kan, kalau ngatur 23 PSI, kalau lebih dia buang. Iya. Bahasanya boleh dibilang ngatur tekanan gitu ya. Kalau tekanannya lebih dibuang, Ya. jadi dia jaga. Dari kalau tekanannya lebih dari 23 dia tembus dia, dia mengalir ke dia. Betul. Kalau belum gitu dia masih lewat. Ya, betul. Tapi kalau saya gunakan begini, contoh, di sini 25 volt, ya kan?
Ini saya kasih zener. Oke. Ini zener 5 volt. Kemudian di sini saya kasih lampu. Berapa tegangan yang diterima lampu? 20. Hmm? 5 volt. Berapa? 5 volt. 20. 20 volt. Ini akan menolak 50. Yang ditolaknya 5 volt. Kelebihan dari 5 volt dialirkan ke Kelebihan dari 5 voltnya dialirkan. Kalau di sini kan dibuang ke ground, maka di ujung sini nilainya tetap 5. Kalau posisi gini, yang mengalir ke sini, paham ya konsepnya ya? Jadi kalau posisi gini lampunya hidup, tapi hanya dengan tegangan 20 volt. Oke? Nah, andai kata ini bukan 25 volt, sebut tadi saya kasih zener 10 volt, di sini saya kasih tegangan 7 volt, lampu hidup nggak? enggak. Karena tegangan breakdownnya 10 minimum, nggak bisa tembus kan? Kalau saya kasih 11 volt, hidup, tapi hanya 1 volt, hidupnya krip apa istilahnya, redup gitu kan? Oke, paham ya konsepnya ya? Jadi zener gitu. Kalau gitu, andai kata saya punya sumber tegangan 100 volt, saya butuh tegangan, sebutlah, saya butuh 20 volt, ya kan? Daripada saya bagi, saya kasih saja zener senilai 80 volt. Maka di sini saya dapatkan tegangan 20 volt. Oke? Itu kalau zener di laptop memang gitu mas. Umumnya dipakai untuk proteksi. Kalau kayak gini berarti digunakan untuk penstabil kan? Enggak memang 23 volt ya apa ya? Ada yang 25, ada yang 23, ada yang 22, ada yang 21. Berarti MOSFET itu bisa nyala pakai 25. Bisa. Kalau nggak percaya coba aja laptop itu naikkan tegangannya sampai ke 20 sekian. Tapi kan ada proteksi nanti di sinyal AC-in di sini kan ada resistor pembagi, ya kan? Masuk ke AC-in. Selain proteksi di sini dia ada proteksi di sini. Kalau AC-in-nya terlalu besar, dianggap over voltage. Nanti sirkuit power selector matikan ini. Sisi batosnya jadi hilang. Tapi kalau AC-in-nya kita akali itu resistornya, sampai mau hidup pakai 30 volt aja bisa. Tapi nggak usah dipraktekkan, kurang kerja. Biasanya di dekat RTC itu ada diabetes tadi. Di dekat baterai ini. Di laptop. Bukan sender dia, itu dia udah biasa saja. Oh, yang bentuknya kayak Kaki 3 kan? Kaki 3? bukan sih tadi. Kaki 3 yang bukan? bening itu. Oh ya bening biasanya sender, tapi kadang juga germanium juga begitu. Tidak selalu baca datasheet sih kalau itu saya baca datasheet atau buka skema memang dia fungsi. Kalau zener ada keterangannya banyak Z 4.3 bla 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 bla. Berarti ini zener 4,3 volt. Ada kode Z nya gitu. Ya. Berarti kalau zener itu rusak nggak masalah berarti mas ya? Setelah lagi stabil tegangannya nggak masalah ya? Masalahnya zener kalau rusak itu konslet. Oh. Kalau zener rusak gimana? Oh, Nol di sini. kalau dia udah rusak berarti dia ngalir semua, tembus artinya jadinya. Iya, jadi 19 volt konslet ke ground. Nah kalau zener, nah justru dengan adanya zener servisan jadi enak kan karena ketika tegangan kejut di sini konslet duluan. Karena zener ini dia bisa buang tapi tidak terlalu lama karena dia hanya dayanya lemah. Sebutlah dia dayanya 1/4 watt. Nah ketika kelebihan dayanya lebih dari 1/4 watt, dia gosong konslet shock. Zener yang bagus kalau rusak konslet. Kalau putus berarti zenernya nggak bagus. Ya kalau bisa dilepas otomatis kan tetap masuk kan? Termasuk Tapi kalau stabil nggak salah berarti kan itu dilepas. nggak masalah, nggak diganti kan nggak masalah berarti. nggak diganti nggak masalah. Cuma ya itu tadi pabrikan desain
ada tujuannya. Nyatanya kejadian dia sampai konslet berarti kan ada kejadian tegangan naik turun. Berarti fungsinya kayak screen berarti dia ya. Kemudian pada saat ini putus dia. Kalau sekring dia untuk kelebihan arus. Kalau zener kelebihan tegangan. Screen tegangan. Sekring tegangan ya boleh juga. Jadi fungsi stabilisasi di sini zener. Nah, dua jenis dioda ini nanti yang kita pelajari di laptop. Dioda Schottky kita nggak pelajari. Dioda Schottky sebenarnya sama aja prinsipnya dan nggak seperti zener, dia mau pada tegangan berapapun nggak bisa balik. Tapi ada namanya breakdown voltage. Breakdown volt itu adalah tegangan di mana ketika anoda dan katodanya sudah tidak mampu lagi menahan beda potensial. Sebutlah sebuah dioda. Tapi di laptop kita nggak akan mampu mencapai breakdown voltage dari sebuah dioda karena tegangan di laptop hanya rentangnya paling besar kan 20 volt ya. Rata-rata dioda itu breakdown voltage-nya ada yang 600 volt, ada yang 100 volt, ada yang 50 volt, ada yang 80 volt, ada yang 200 volt. Di bawah 50 kayaknya saya belum pernah ketemu. Artinya apa? Kalau dari ini forward breakdown artinya kalau di sini sebutlah di sini 1000 volt, kemudian di sini saya kasih 800 volt, kan terjadi aliran nih boleh. Andai kata breakdown voltage-nya 200, forward breakdown voltage-nya 200 berarti masih mampu karena selisihnya 200. Tapi kalau breakdown voltage-nya di sini hanya 100, sudah kelebihan 100 ya. Karena dot. Nah, ada posisi namanya reverse breakdown, ini lebih besar lagi. Contoh. Di sini saya kasih 1000, di sini saya kasih 500. Kalau reverse breakdown voltage-nya 200 volt, maka kan kalau dioda kan ini nggak boleh ngalir, ya kan? Nah, kalau ini terlampaui nilai ini, dia akan mengalir di sini, mirip seperti zener. Tapi kalau zener kan mengalirnya sementara terlampaui saja, begitu nggak terlampaui nggak lewat lagi kan? Kalau ini nggak permanen, dol. Maksudnya terlampaui yang mana? Tegangan ini, tegangan breakdownnya. Kalau zener kan tadi sebutlah ada zener 4,3 volt. Di sini saya kasih 5, maka di sini tembus kan? Iya. Tapi begitu nggak sampai 4,3 volt, nggak tembus lagi. Sebutlah di sini 3 volt, tembus nggak? Nggak. Nah kalau dioda gini sekali tembus. Langsung rusak jadinya. Rusak, nggak boleh lewat. Tapi tenang, di laptop Anda nggak akan temui kejadian begitu. Karena tegangan di laptop rendah. Ini aplikasi dioda. Ya. Di circuit switching nanti juga ada. Prinsipnya satu dioda biasa mengalirkan katup satu arah, 2 dioda zener yang mengalirkan katup satu arah maju, tapi bisa sebaliknya jika tekanannya